kepala lingkungan yang sudah saya kenal yaitu di Universitas Brawijaya. Baik. Kenapa memilih Universitas Brawijaya? Maksud saya, kenapa tidak mencoba untuk di universitas luar negeri barangkali? Alasan pertama kenapa saya masih memilih di universitas dalam negeri yaitu eh, yang awal yaitu mengenai kemampuan saya sendiri, di mana saya masih kurang bisa untuk beradaptasi dengan mudah, serta keterbatasan saya mengenai bahasa dan sedikit ketakutan saya untuk bepergian terlalu jauh sendiri. Kemudian juga dari orang tua saya masih belum diperbolehkan untuk ke luar negeri. Selain itu dari faktor kebebasan akses yaitu dari Oh, dosen maaf, saya sendiri. suaranya agak hilang barusan. Bentar ya Pak, saya coba setting. Oke, maaf suaranya hilang barusan. Oh, apakah sudah dengar Kak? Ya, sudah. Oke, selanjutnya. Terkait dengan perencanaan studi, apakah saudari sudah mencari tahu berkenaan dengan kurikulum pendidikan serta eh, target lulus dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan agar bisa lulus dari tempat tersebut? Untuk kurikulum yang sudah saya baca secara singkat dan belum mendalami secara menyeluruh mengenai sub dari kurikulum tersebut, saya merasa bahwa saya bisa untuk menyelesaikan studi magister dalam waktu maksimal 2 tahun, dan kemudian untuk rencana-rencana dan mungkin kendala-kendala yang akan terjadi di pertengahan perkuliahan, saya tetap akan memprioritaskan untuk lulus magister tepat waktu. Oke, sudah pernah menghubungi dosen untuk menjadi supervisor nantinya atau belum? Sudah kemarin juga sekitar 2 minggu yang lalu, saya menemui dosen saya dan dosen saya bersedia untuk menjadi supervisor dan pembimbing saya untuk melanjutkan di studi S2. Ya. Oke, selanjutnya. eh Anies lepas yang di kepala jahitan. em, Maaf, terdistraksi. Ya, selanjutnya berkenaan dengan perencanaan kuliah. Apa rencana tugas akhir dari saudari? Dan apakah nantinya manfaat bagi masyarakat yang bisa dirasakan dari eh, penelitian yang saudari susun? Untuk rencana penelitian atau tugas akhir, yaitu saya ingin untuk meneliti mengenai seleksi berbasis mata molekuler untuk pembentukan varietas unggul pada tanaman labu. Dan kontribusinya nanti kepada masyarakat nantinya akan didapatkan varietas unggul dari tanaman labu yang mana saat ini masih belum banyak varietas unggul labu yang bisa ditanam dan menghasilkan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk menciptakan satu varietas baru tentunya perlu waktu yang cukup panjang. Jika di pertengahan jalan ternyata ada kendala yang mengharuskan saudari untuk eh, memulai kembali dari awal, apa yang akan saudari lakukan? Jika ada kendala di tengah proses pembentukan varietas, yang pasti yang pertama kali saya rasakan pasti ada sedikit rasa kecewa. Tapi untuk mendapatkan itu kan tidak mudah jalannya. Jadi saya akan tetap berusaha untuk meneruskan meskipun harus mengulang dari awal. Oke.
Nantinya saudari bisa memberikan jaminan bahwa saudari bisa menyelesaikan studi tepat waktu jika menjadi awardee dari LPDP. Maaf Kak, suaranya terputus. Oke, saya ulangi ya. Apakah saudari bisa memberikan jaminan dan jaminan seperti apa yang bisa saudari sampaikan jika nanti menjadi salah satu award di LPDP yang mana mengharuskan untuk lulus tepat waktu? Halo, halo. Perlu saya ulangi? Tidak terdengar suaranya Pak. Oke, saya ulangi ya. Bagaimana jaminan yang bisa saudari sampaikan agar bisa meyakinkan LPDP bahwa saudari bisa lulus dengan tepat waktu jika menjadi awardee LPDP? Sebagai seorang mahasiswa, tentunya prioritas utama yang perlu didahulukan yaitu untuk menyelesaikan studi dengan baik, sehingga apapun yang nantinya akan mungkin menjadi distraksi atau gangguan di pertengahan perkuliahan, selama proses perkuliahan, saya akan tetap berusaha untuk melanjutkan untuk lulus, untuk lulus tepat waktu, di mana saya memang harus dan sebuah kewajiban akan saya tanamkan pada diri saya sendiri bahwa lulus tepat waktu adalah tugas yang paling utama bagi saya sebagai seorang mahasiswa. Oke, dari saya cukupkan sekian. Silahkan dilanjutkan oleh Imada. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosi. Selamat malam, Mbak Nurul Ainur Rohmah. Selamat Gimana? malam. Sehat? Kurang fit hidup saat ini. Oke. Dijaga ya kondisinya. Semoga sehat selalu dan pesan kami mohon untuk diperbaiki lagi ya mikrofonnya karena dari tadi kami agak sedikit kesusahan untuk mendengarkan jawaban dari saudara. Baik, tadi saya mendengar bahwa saudara ini mengambil program studi agro agroekonomi, betul? Atau agrobisnis? Atau Agronomi. argoteknologi? Agronomi, oke. Ya, Tujuan kampus mana, Mbak? tujuan kampusnya Universitas Brawijaya. Iya, tadi saudara menyampaikan tujuan kampusnya di Universitas Brawijaya. Kalau misalnya mau ke luar negeri karena orang tua nggak boleh. Misalnya saya orang tua Anda nih, terus saya memperbolehkan Anda untuk studi ke luar negeri. Apa yang akan saudara lakukan? Jika diperbolehkan untuk studi di luar negeri dan saya masih untuk dibiayai dibiayai untuk awal persiapan di luar negeri, maka saya akan berusaha untuk mendapat beasiswa ke luar negeri. Karena memang saya ingin untuk kuliah di luar negeri, tapi untuk saat ini masih berfokus di dalam negeri dahulu karena beberapa hal yang terjadi tersebut. Hal apa, Mbak, yang terjadi? Kenapa nggak ke luar negeri sekarang aja? Yang pertama itu karena dari saya sendiri, terutama dari orang tua saya dan keadaan ekonomi orang tua saya yang belum mampu untuk membiayai persiapan awal untuk luar negeri seperti untuk biaya TOEFL dan saya juga belum belajar banyak mengenai TOEFL, mengenai IELTS yang diperlukan untuk kuliah persyaratan kuliah ke luar negeri. Jadi saya mengambil ke dalam negeri dulu. Berarti terkait dengan motivasi ya, Mbak ya? Oke, kembali lagi ke motivasi. Saudara menyampaikan bahwasanya di kelemahan saudara itu agak sulit atau mudah kehilangan semangat, ya kan? Kalau seandainya Ya, nggak ada yang memotivasi itu gimana, Mbak? mungkin kalau misalkan nggak ada yang memotivasi saya, itu eh, saya mungkin merasa kayak lumayan jauh seperti itu, tapi saya akan beberapa kali atau
keluar menemui teman saya dan membicarakan mengenai hal tersebut, sehingga mungkin saya akan meminta secara langsung pada teman saya, minta tolong dong dikasih motivasi mengenai permasalahan yang terjadi pada saya. Mbak, yang namanya motivasi dari teman itu namanya motivasi ekstern ya, Mbak. Kalau misalnya nggak ada motivasi ekstern, apa yang akan saudara lakukan? Berarti akan ngedon. Kalau misalkan tidak ada motivasi ekstern, saya akan berusaha untuk mengubah mindset saya atau mengubah pikiran-pikiran negatif saya, sehingga motivasi dari dalam diri saya sendiri akan mulai muncul dan membuat saya kembali termotivasi dan semangat untuk melanjutkan studi ataupun hal-hal yang saya lakukan saat ini. Contohnya seperti apa, Mbak? Bisa kasih contoh yang relate nggak? Contohnya dari kemarin saya sebelum mendaftar LPDP, saya kan tes TOEFL, tapi nilainya belum mencukupi. Jadi setelah melihat nilai yang kurang tersebut, saya merasa eh, saya sudah terhalangi untuk daftar LPDP. Akan tetapi setelah beberapa saat sudah malam atau itu saya sudah mulai memotivasi saya sendiri, ya ada jalan lain selain saya eh, harus mendaftar LPDP atau saya diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan tes dan mendapatkan hasil yang sesuai untuk mendaftar LPDP. Oke, motivasinya tinggi ya, karena ada dari luar juga. Berarti pernah bekerja tim dong, Mbak? Ya, pernah. Saya pernah bekerja tim, terutama sewaktu saya magang, kemudian sebagai asisten praktikum, dan selama Oke, penelitian. magang di mana dan berapa tahun, Mbak? Magangnya saya di PT Mitra Asia. Saya magang selama kurang lebih 2 bulan dan di sana sebagai saya turun langsung untuk produksi Maaf, benih. kalimat terakhir apa? Hilang tadi? Turun langsung ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan sebagai staf produksi benih. Oke, turun langsung ke lapangan. Pada saat Anda turun langsung ke lapangan, pernah mengalami konflik atau rintangan atau masalah nggak? Pernah selama saya turun langsung beberapa kali banyak kendala perihal keadaan tanaman maupun beberapa konflik dari teman saya sendiri di mana kami ada sedikit pertengkaran, tapi selama itu kami bisa menyesuaikan dan memberikan eh, memberikan sesuatu, memberikan bentuk menyesuaikan dengan keadaan dan saling mengerti dengan keadaan masing-masing sehingga sedikit kesalahpahaman yang terjadi pada kami bisa terselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, baik. Tolong berikan saya contoh terkait dengan penyelesaian masalah saudara dalam tim. Untuk yang pertama, saya kemarin ditunjuk sebagai koordinator sehingga saya harus memulai untuk membicarakan masalah tersebut. Saat membicarakan masalah tersebut, saya akan mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota tim saya sehingga bisa menarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam internal tim. Sorry, tadi saudara menyampaikan magang berapa tahun? 2 bulan. Oke, 2 bulan. Selama 2 bulan itu, sudah ada kontribusi yang sudah Anda lakukan? Untuk kontribusi di mana saya turun langsung sebagai staf pekerja, di mana dunia kerja tersebut berbeda dengan dunia perkuliahan, sehingga saya mengetahui secara langsung bagaimana cara kerja di perusahaan, bagaimana prosedur-prosedurnya, dan harus ada evaluasi terkait dengan produksi benih tersebut, dan nantinya akan diberikan kepada penanggung jawab untuk dijadikan evaluasi tahunan di musim tanam setelahnya.
Kalau seandainya evaluasinya nggak sesuai dengan harapan dan saudara yang diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab, apa yang akan saudara lakukan? Sebagai penanggung jawab, saya akan berusaha untuk me- mengevaluasi, memulai dari pengambilan evaluasi-evaluasi tersebut dengan evaluasi yang sesuai dan dampak yang lebih lebih bagus atau sangat mengurangi resiko dari kegagalan, maka itu yang akan saya berikan atau yang akan saya lakukan. Tuh ada sampai keringetan kayak nangis Rek. Mau apa ya? Iya, terus Yang kalinya daftar LPDP. Maka, Apakah suara saya terdengar jelas? ya terdengar. Oke, saya ulangi. Saudara ini untuk yang keberapa kalinya mendaftar LPDP? Ya, saat ini masih untuk yang pertama kali. Oke, baik untuk yang pertama kali. Terus, kenapa ya? Kami sebagai panelis, sebagai panitia, harus menerima saudara untuk menjadi URD LPDP. Kan banyak di luar sana URD-URD yang lebih oke. Nah, eh, sebagai panitia PDP, kenapa harus menerima saya? Saya sebagai seorang mahasiswa yang menginginkan untuk menjadi seorang peneliti dengan profesionalitas yang ditunjukkan akan sesuai dengan tujuan LPDP, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga di mana nanti setelah saya diberikan biaya oleh LPDP untuk melanjutkan S2, maka saya akan berkontribusi untuk Indonesia dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Emang kalau udah lulus mau jadi apa, Mbak? Setelah lulus, saya ingin menjadi seorang peneliti di bidang pertanian yang akan berfokus untuk perakitan varietas unggul tanaman. Baik, kalau misalnya saudara diberi kesempatan untuk menjadi menteri, Anda akan memilih menteri apa? Mohon maaf, dibuka. Jika saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi menteri, maka saya ingin menjadi seorang menteri di seorang menteri pertanian yang nantinya akan memberikan dan mengevaluasi secara langsung bagaimana petani-petani untuk memproduksi pertanian mereka. Kalau lowongan menteri pertanian udah diisi sama orang lain, Anda mau tetap nunggu kesempatan untuk menjadi menteri pertanian atau mau geser menjadi yang lain? Kalau menteri pertanian sudah terisi dan saya masih diberi kesempatan untuk menjadi menteri, maka bisa menjadi menteri yang berkecimpung di bidang sosial, sehingga saya bisa secara langsung mendengarkan keluhan dari masyarakat dan nantinya bisa disampaikan saat sidang menteri. Oke, mudah-mudahan terwujud ya Mbak jadi menteri. Nah, untuk yang selanjutnya, saudara tahu nggak siapa direktur LPDP? Loh, gimana? Belum Sama bapaknya sendiri nggak tahu. Tahu nggak siapa direktur LPDP? kurang tahu. Lah, terus gimana? Gimana kalau gimana kok saudara nggak tahu? Terus kita mau nerima saudara atas dasar apa nih? Gimana dong? Direktur LPDP itu ya bapak kita loh. Bapak Anda loh nanti loh. Gimana? Kok nggak tahu apa yang akan saudara lakukan? Karena saya akan mohon maaf terlebih dahulu di mana saya kurang mempelajari mengenai hal tersebut dan kurang mengingat mengenai itu. Jadi saya akan meminta untuk mempertimbangkan saya mengenai kelayakan saya sebagai di LPDP nantinya.
dengan segala perencanaan dan apa saja yang akan saya lakukan selama studi dan setelah saya selesai studi. Mbak, yang saya tanyakan itu, apa yang akan saudara lakukan? Kan tadi saya tanya, saudara nggak kenal Direktur LPDP, terus apa yang akan saudara lakukan? Kok meminta pertimbangan? Meminta pertimbangan sama siapa? Lah, wong direkturnya aja nggak tahu. Gimana, Mbak? Apa yang akan saudara lakukan? Saya akan mencari lebih mencari mengenai siapa direktur dan struktur organisasi di dalam LPDP sehingga saya tahu dan bisa untuk menjadi pertimbangan saya ketika nanti. Oke, kalau gitu coba dong kasih sesuatu ke kita. Pernyataan, boleh contoh atau cerita apapun itu yang penting nggak terlalu panjang, supaya kami itu bisa mempertimbangkan saudara untuk menjadi warga. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang ingin mendapatkan pendidikan lebih lanjut dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang peneliti yang nantinya akan berkontribusi sebagai berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Sebagai contohnya kemarin saya sendiri meminta pendapat saya untuk bagaimana nanti musim tanam selanjutnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditanam oleh ayah saya sehingga saya bisa memberikan masukan-masukan yang berguna untuk ayah saya sendiri dan memperbaiki kegagalan musim tanam yang sebelumnya. Oke, harapannya saudara bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan dan impiannya. Tapi seandainya, ini kita ngomong seandainya ya, tapi amit-amit mudah-mudahan nggak terjadi. Seandainya kok saudara tahun ini atau di batch ini belum diberi kesempatan untuk menjadi wardi, apa yang akan saudara lakukan? Apabila saya belum diperkenankan untuk menjadi awak di batch ini, saya akan evaluasi dan introspeksi diri apa-apa saja kekurangan dari saya selama daftar di batch 1 dan akan mendaftar kembali di batch 2. Oke, baik, akan mendaftar kembali di batch 2. Kalau seandainya orang tua saudara itu mengizinkan ke luar negeri, berarti batch 2 mau pindah ke luar negeri. Adanya orang tua saya yang mengizinkan dan saya memiliki uh, ya untuk untuk persiapan ke luar negeri, maka saya akan masih tetap di dalam negeri karena memang pertimbangan saya masih di dalam negeri dahulu. Nanti setelah saya mendapatkan lebih banyak ilmu lagi dari perkuliahan saya S2 di dalam negeri, maka saya akan memutuskan untuk kuliah kembali ke luar negeri. Ya, berarti S3-nya rencana di luar negeri ya, Mbak ya? Ya, S3 karena di luar negeri. Ini motivasinya apa, Mbak? Kok pengen masuk ke Brawijaya? Yang pertama, motivasi dari diri saya sendiri bahwa saya ingin melanjutkan S2, tetapi masih belum berani untuk terlalu jauh. Dan kemudian dari orang tua saya mendukung untuk melanjutkan studi dan dari dosen saya juga memberikan motivasi bahwa kamu bisa loh menempuh S2 di sini dengan beberapa benefit yang akan kamu dapatkan seperti misalkan kamu sudah kenal dengan dosennya, kamu sudah kenal dengan lingkungannya, dan kamu sudah mendapatkan uh, rencana apa yang akan dilakukan dan di mana nanti kamu akan melakukan penelitian. Saudara S1-nya di Brawijaya? Iya, Oke, ini jalur LOA atau non-LOA? dan LOA. Sudah punya LOA ya? Hmm.
Oh, belum. Kok saudara yakin sekali bisa keterima di Brawijaya? Ya, saya optimis untuk diterima di Brawijaya dengan pertimbangan di mana teman-teman saya ya banyak yang sudah diterima untuk S2 di Brawijaya dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan apa saja sehingga saya dapat diterima di Universitas Brawijaya. Oke, kalau saya overview ya, dari tadi saudara itu menyampaikan kuliah di dalam negeri motivasinya orang memperbolehkan ke luar negeri itu yang pertama. Untuk yang kedua, alasan mau ke Brawijaya karena dimotivasi sama teman-teman, sama dosennya. Lalu motivasi dari diri Anda sendiri apa, Mbak? Motivasi dari diri saya sendiri yaitu saya benar-benar ingin melanjutkan studi S2 di lingkungan Universitas Brawijaya yang sudah saya kenal. Kemudian saya juga sudah mendapatkan benefit dari tempat saya penelitian sebelumnya, sehingga saya memutuskan bahwa di Universitas Brawijaya saya bisa melanjutkan S2 dengan berbagai fasilitas yang akan saya dapatkan. Emang nggak ada universitas lain, Mbak, selain yang Brawijaya? Dari tadi nyebutnya Brawijaya karena udah ada benefit. Emang di kampus lain nggak ada benefit apa? Untuk di kampus lain, saya kurang mencari lebih jauh karena memang tujuan utama saya di Universitas Brawijaya dan itu yang menjadi tujuan utama saya. Sehingga saya berusaha untuk bagaimana saya bisa masuk di, di Universitas Oke, saudara belum punya LOA kan? Belum. Pilihan pertama Brawijaya. yang Pilihan kedua yang kedua di UGM. UGM. Pilihan ketiga, Yang ketiga di sorry, di mana? ITB ITB. Oke. Lah itu saudara bisa nulis UGM dan ITB atas dasar apa? Berarti nulisnya ngasal-ngasalan dong. atas dasar saya menemukan program studi yang sesuai dengan eh, apa yang saya tuju. Yaudah, berarti kalau gitu ke UGM aja ya, Mbak. Kalau seandainya saya langsung ini nih, bisa ACC saudara saya terima. Kami terima. Tapi terimanya di UGM. Gitu ya, Mbak ya? Gimana? Mau nggak? Kalau misalkan tidak ada pilihan lain, Sorry, Mbak. Open mic. jika itu Mbak. jika itu pilihan satu-satunya dan saya benar-benar tidak ada celah sama sekali untuk bisa masuk di UB, maka saya akan menyetujui untuk di UGM. Tapi prioritas saya tetap di UB. Oke. Kalau gitu silahkan berikan closing statement, Mbak, sebelum kami akhiri sesi interview pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah meloloskan saya sampai tahap substansi dan saya berharap nantinya sebagai awardee LPDP jika diterima saya akan memberikan kontribusi yang benar-benar nyata kepada Indonesia dan masyarakat. Terima kasih dan sekian dari saya. Terima kasih ya Mbak Nurul. Untuk feedbacknya nanti kita berikan di sesi akhir. Silahkan boleh minum-minum dulu. Untuk yang selanjutnya Mbak Vina ya. Iya, Oke, Kak. kita break 1 menit dulu. Mbak Rosi atau mau lanjut? Oh, iya. Mbak Rosi, Iya, boleh break dulu. 1 menit ya. Oke.